Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ditya Raffi Ramadan Wasiri. Di sini saya akan mereview materi kelompok 1 hingga materi kelompok 6 di mata kuliah Analisis Tingkat Kesehatan Bank. Kelompok 1 dengan judul Prinsip dan Pengembangan Sistem Keuangan Syariah. Pada poin A, keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama 14 abad. Selama 3 dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, sebagai uji coba bagi pembaharuan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang. Masuk kepada poin B, prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. Filosofi sistem keuangan syariah atau bebas bunga dengan artian larangan riba tidak hanya melihat interaksi antar faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, sosial, dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh akibat penjualan ataupun pinjaman. Kemudian poin yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan sistem keuangan syariah. Menurut sejarah, awal mula keuangan syariah di dunia ditandai dengan munculnya Bank Tabungan Midgam Mesir pada tahun 1963. Meskipun tidak memiliki akhiran kata syariah ataupun Islam, Bank Tabungan Midgam didirikan dan berjalan sesuai aturan syariah yang diperuntukkan sebagai bank tabungan bagi petani. Namun, pada tahun 1967, Midgam Saving Bank berhenti beroperasi. Pada tahun berikutnya mulai didirikan lembaga keuangan syariah lainnya seperti Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank, Sunan, dan Kuwait Financial House of Kuwait pada tahun 1977. Menariknya lagi, di beberapa negara non-muslim juga mulai bermunculan lembaga keuangan syariah seperti Lariba Bank of Kuwait di United States tahun 1982 dan ANZ Global Islamic Finance di UK pada tahun 1989. Kemudian masuk kepada kelompok kedua dengan judul Teori dan Praktik Perantara Keuangan Syariah. Pada poin A, pengertian keuangan syariah. Keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan, penciptaan, dan penelitian uang dan investasi. Keuangan dapat secara luas dibagi menjadi 3 kategori: keuangan perusahaan, dan keuangan pribadi. Ada banyak kategori khusus lainnya seperti keuangan perilaku yang berusaha mengidentifikasi alasan kognitif, misalnya emosional, sosial, psikologis untuk membuat keputusan ekonomi. Masuk kepada poin B, pengertian praktik perantara keuangan syariah. Perantara keuangan syariah adalah lembaga atau perorangan yang berfungsi sebagai perantara antara berbagai pihak untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Jenis umum meliputi bank umum, bank investasi, pialang saham, dana investasi gabungan, dan bursa efek. Perantara keuangan mengalokasikan modal yang tidak diinvestasikan ke perusahaan produktif melalui sebagai struktur kepemilikan hutang, ekuitas, atau hibrida. Dalam sistem keuangan, perantara seperti bank dan perusahaan asuransi memiliki peran besar dalam perekonomian. Masuk kepada poin C, pengertian teori keuangan syariah. Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan menggunakan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam sebagai patokan, secara khususnya Fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI _Angka 3 2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis. Masuk kepada poin D, teori pertukaran dan nilai-nilai ekonomi. Tingkah laku manusia banyak dipengaruhi oleh berbagai nilai-nilai kepercayaan yang mendapat pengakuan secara sosial. Tidak mungkin akan ada kesimpulan terhadap tingkah laku manusia bila dipisahkan dari perspektif nilai-nilai masyarakat. Teori tingkah laku di barat akan berbeda adanya dengan teori tingkah laku di timur. Dari sini dapat dikatakan analisis tingkah laku akan dapat dipahami dalam perspektif nilai-nilai mana yang akan menjadi rujukannya. Masuk kepada kelompok 3 dengan judul Tata Kelola Bank. Pada poin A, pengertian tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah salah satu hal penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan akan memengaruhi penetapan, pencapaian tujuan perusahaan, pemantauan, hingga penilaian risiko usaha. Selain itu, tata kelola perusahaan juga berguna untuk memaksimalkan peningkatan kinerja dan pengembangan budaya kerja di lingkungan perusahaan. Masuk kepada poin B,
otoritas pengawasan pemantauan manajemen risiko. Ada beberapa poin. Di poin pertama yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi. Kemudian poin kedua, pengelolaan manajemen risiko pada perbankan di Indonesia. Pengelolaan manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan beberapa manajemen risiko, yaitu dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko. Masuk kepada poin ketiga, yaitu cara mengelola manajemen risiko pada perbankan di Indonesia. Menurut Bank Indonesia pada tahun 2011, cara mengelola manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau, dan juga mengendalikan risiko tersebut. Kepada poin C, pemegang saham menetapkan pembuatan kebijakan risiko. Langkah memberikan bagian kepemilikan saham bagi para manajer ditunjuk untuk menarik dan mempertahankan manajer yang potensial, dan untuk mengarahkan tindakan manajer agar mendekati kepentingan pemegang saham, terutama untuk memaksimalkan harga saham. Kemudian masuk kepada poin D, Dewan Komisaris tanggung jawab utama bagi kegiatan bank. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam bertugas sebagai pihak yang mengawasi dan memastikan bahwa dalam operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Dewayanto tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah berbanding lurus dengan kinerja keuangan perusahaan. Bahkan jika jumlah Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan semakin banyak, maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin baik. Masuk kepada kelompok 4 dengan judul pemangku kepentingan utama. Poin A, pengertian pemangku kepentingan utama. Definisi tradisional yang disampaikan Freeman pada tahun 1984 dalam Boscher and Pesquix 2005. Sebagai kelompok atau individu apa saja yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Definisi tersebut sangat dekat dengan pengertian pemangku kepentingan yang disampaikan oleh Project Management Institute. Sebagai individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi, atau menganggap dirinya dipengaruhi oleh keputusan, kegiatan, atau hasil. Poin B, exposure dan manajemen risiko. Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya. Dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Pada dasarnya, risiko tidak akan dapat dihindari dari aktivitas bisnis perusahaan, sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengatasi masalah. Istilah risiko memiliki berbagai definisi yang dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Masuk kepada poin C, lingkungan risiko. Pada lingkungan ini ada 6 poin, yaitu risiko kredit, poin pertama, poin kedua risiko pasar, poin ketiga risiko likuiditas, poin keempat risiko operasional, poin kelima risiko hukum, dan yang poin keenam risiko reputasi. Pada poin D, analisis perbankan berbasis risiko. Untuk memastikan efektivitas dan konsistensi penerapan kerangka manajemen risiko, bank membutuhkan struktur tata kelola yang kuat. Dalam hal ini, Dewan Komisaris dan Direksi Bank bertanggung jawab untuk mengawasi, memantau, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh bank, serta mengembangkan budaya manajemen risiko di semua tingkat organisasi untuk memastikan bahwa semua unit kerja memahami strategi, tingkat risiko yang diambil, dan kerangka kerja manajemen risiko bank. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko atau ROC yang bertanggung jawab untuk meninjau semua bidang risiko dan menganalisis bidang-bidang lain yang terkait dengan risiko, pengendalian mitigasinya, serta potensi kerugian. Kemudian masuk kepada kelompok 5 dengan judul kerangka analisis risiko. Pada poin A, pengertian risiko dan manajemen risiko. Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ada pepatah mengatakan tak ada hidup tanpa risiko. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya. Dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Pada dasarnya, risiko tidak dapat dihindari dari aktivitas bisnis perusahaan, sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan ini. Pada poin B, pengertian risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Misalnya, risiko operasional adalah risiko yang pada komputer karena
telah terhalang virus, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pencatatan pembelian barang, dan tidak adanya kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali dan sebagainya. Masuk kepada poin C, pengukuran risiko operasional. Salah satu teknik untuk mengukur risiko operasional adalah dengan menggunakan dua klasifikasi, yaitu frekuensi atau probabilitas terjadi risiko, tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Dengan menggunakan dua dimensi tersebut, kita bisa membuat matriks frekuensi atau tingkat untuk risiko-risiko yang ada, termasuk risiko operasional. Pada poin D, perubahan karakteristik risiko operasional. Setiap risiko bisa berubah karakteristiknya dari waktu ke waktu. Misalnya pada zaman dahulu, pencatatan transaksi dilakukan secara manual. Karyawan menuliskan harga dan jumlah unit yang diperdagangkan di atas kertas. Cara tersebut dapat memunculkan risiko kesalahan pencatatan. Frekuensi kesalahan cukup sering karena karyawan sering lelah, namun biasanya mengakibatkan kerugian yang relatif kecil. Sekarang kita sudah banyak cara manual seperti itu diganti dengan pencatatan terkomputerisasi. Dengan demikian, frekuensi kesalahan dapat diturunkan, namun akan muncul jenis risiko baru. Masuk kepada kelompok 6 dengan judul manajemen risiko kredit. Dalam poin A, istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, yang umumnya secara intuitif sudah memahami apa yang dimaksud. Namun demikian, penggunaan istilah risiko dalam ketidakpastian sering saling menggantikan. Hingga saat ini tidak ada definisi yang tunggal mengenai risiko. Ekonomi, psikolog, ahli risiko, ahli di statistik, dan aktuaris memiliki konsep masing-masing tentang risiko. Namun secara tradisi, risiko dimaknai sebagai bentuk ketidakpastian. Pada poin B, risiko sebagai bagian kehidupan bank Islam. Berbagai risiko dihadapi dengan lembaga keuangan Islam, terutama bank syariah, adalah melalui kegiatan pembiayaan mereka. Dikarenakan profil risiko yang khas, telah membuat manajemen risiko bank syariah menjadi sangat menentang, sehingga praktik manajemen risiko di kedua bank syariah dan konvensional menjadi berbeda. Implikasi manajemen risiko di bank syariah menjadi jelas sangat penting dibuktikan dengan berbagai hasil penelitian yang dipaparkan. Kemudian C, konsep dasar risiko. Terminologi risk atau risiko dapat diartikan sebagai bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Untuk memahami risiko, perlu diketahui kedudukan risiko antara hazard, peril, dan losses. Masuk kepada poin D, tahapan manajemen risiko. Berbagai tahapan manajemen risiko terdiri dari 5 langkah. Untuk langkah yang pertama adalah penentuan identifikasi risiko, kemudian penilaian risiko, dilanjutkan pada langkah penempatan ukuran risiko. Jika semua hal telah dilakukan, maka akan dilakukan analisis jalan keluar. Seluruh jalan keluar yang dianalisis nantinya haruslah dilaksanakan. Tahapan pengelolaan risiko yang selanjutnya dan terakhir adalah tindakan evaluasi. Masuk pada poin E, relevansi risiko dan tingkat imbal hasil usaha. Biasanya dua faktor yang sangat berpengaruh adalah return dan risiko. Return adalah imbal hasil, adalah ekspektasi akan uang yang dihasilkan dari investasimu. Sementara risiko adalah kemungkinan yang akan terjadi ketika imbal hasil sebenarnya berbeda dari yang diharapkan dan juga jumlahnya. Masuk kepada poin F, pendekatan dalam mengakui risiko. Mengakui risiko didefinisikan sebagai strategi manajemen risiko di mana seseorang atau badan usaha mengklasifikasikan risiko dan menyatakan dapat diterima, sehingga tidak berusaha untuk menguranginya. Kemungkinan kerugian dari risiko yang diketahui dan diterima dianggap dapat dikelola. Ini adalah salah satu pendekatan yang menangani risiko, yang menyatakan bahwa seorang mengakui risiko yang diketahui tetapi tidak mengambil tindakan apapun, karena mereka tidak menerima konsekuensi tersebut. Pada bagian G, mengelola risiko. Manajemen risiko selalu menjadi cara penting dalam menjalankan bisnis Islam apapun, terutama ketika pasar mengalami penurunan. Dalam lingkup ekonomi apapun, peristiwa tidak terduga bisa menghancurkan bisnis dalam satu gerakan jika tidak mempunyai strategi manajemen risiko yang tepat. Baik, sekian dan terima kasih. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.